Baik teman-teman, selamat bertemu kembali. Hari ini saya akan bagikan video kisi-kisi UAS Bahasa Indonesia untuk yang kalian akan hadapi. Nah, langsung aja. Jadi teman-teman, untuk masalah kisi-kisi UAS ini boleh jadi saya akan coba jelaskan beberapa hal di sini. Yang pertama seperti ini, yakni ada skema tesis dari awal pembentukan. Ada skema tesis yakni berupa pernyataan, kemudian kerangka uraian, dan metodologi penelitian. Ini akan kalian buat nanti pada saat UAS nanti, dan ini masuk ke dalam soal pertama seperti ini. Kemudian ada kalimat efektif. Kalian seperti biasa merevisi tulisan-tulisan yang bermasalah secara makna maupun secara konten. Jadi bagaimana bentuk kata atau kalimat yang efektif, dan nanti akan kalian perbaiki seperti itu. Kemudian ada ejaan, yakni penulisan gelar akademik, kemudian huruf kapital seperti penulisan suku dan juga letak geografis, dan kemudian nama seperti nama-nama makanan seperti ini, bagaimana penulisannya. Kemudian ada tanda titik. Teman-teman, di sini akan ditanyakan bagaimana penulisan AN atau atas nama atau sampai dengan. Nah, bagaimana cara menuliskannya seperti ini. Jadi bagaimana nanti akan dikeluar, boleh jadi tidak seperti ini, tapi senada artinya ada konsep yang sama dengan seperti ini. Lalu kata yang dipisah, kebanyakan kalian sudah benar untuk UTS yang sudah kalian lewati. Jadi penulisannya boleh jadi harus dipisah kalau kalian menuliskan kata tempat seperti ini. Dan kemudian ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, bagaimana kedudukan bahasa Indonesia dalam beragam hal seperti itu, dan juga bagaimana pemecahan masalah dari hal tersebut. Oke, kita akan langsung ke contohnya. Baik, ini contoh dari kalimat efektif. Kalian akan merevisi beberapa tulisan. Kemarin sudah hampir semuanya benar untuk beberapa orang ya mengenai masalah kalimat efektif. Jadi bagaimana kalian mengubah sebuah kalimat menjadi berterima dan efektif seperti itu. Seperti ini, siapapun yang bawa HP harap dimatikan. Ini kan sebenarnya ambigu teman-teman. Jadi bentuk-bentuk seperti ini, bagaimana cara untuk menuliskannya dan cara untuk perbaikinya seperti itu. Lalu ada bentuk penggunaan kata daerah agar tidak terlalu menggunakan kata daerah dalam penulisannya seperti ini. Kemudian ada gelar akademik teman-teman. Bagaimana cara menuliskan gelar MPD dan MHum seperti ini. Jadi harus kalian perhatikan bagaimana cara menuliskan gelarnya. MPD boleh jadi untuk magister pendidikan dan MHum untuk magister humaniora. Silakan kalian pelajari pada saat pertemuan kedua seperti itu untuk ejaan ya. Baik. Lalu ada pendidikan. Nah, pendidikan. Jadi ini sebenarnya contoh dalam pembuatan skema tesis. Kalian membuat skema dari awal sampai dengan pengumpulan data. Misalkan topik umumnya saya pendidikan. Kemudian topik terbatas pendidikan karakter dalam anime Slam Dunk. Jadi teman-teman kalian batasi menjadi lebih rinci dalam topik terbatas ini seperti apa, dan kemudian kalian buat pernyataan yang berhubungan. Misalkan ada dua. Yang pertama, bagaimana pendidikan karakter dalam anime Slam Dunk yang lebih interaktif daripada pendidikan konvensional. Jadi teman-teman, pernyataan yang pertama seperti ini, dan kedua, tokoh-tokoh dalam anime Slam Dunk yang bisa untuk membentuk karakter anak seperti apa. Kemudian tentukan judul penelitiannya. Yang paling bisa untuk dijelaskan saya pilih nomor A,
boleh jadi seperti ini yang atas nih. Dan kemudian saya jelaskan kerangka uraiannya ada 3, artian pendidikan karakter dan anime, sebab anime lebih disukai, dan saran untuk pendidik dan pelajar dalam pendidikan karakter seperti apa. Dan terakhir, bagaimana pengambilan atau pengumpulan data. Saya akan wawancarai tokoh pendidikan Indonesia, Pak Nadiem Makarim, Renat Kasali, pengusaha atau motivator pendidikan sebenarnya. Jadi banyak mengulas masalah pendidikan. Kemudian saya akan observasi ke Semua Satu Cikarang Utara atau tempat-tempat yang bisa berfungsi atau lembaga sebagai penyampai pendidikan karakter. Dan seperti ini. Untuk studi dokumen, silakan kalian tentukan. Barangkali kalian hafal salah satu media atau salah satu website, silahkan saja seperti itu. Di sini saya tidak menuliskan karena terlalu mengada-ada, tapi jelaskan, kalian boleh jelaskan observasi, silahkan. Dan kemudian studi dokumen juga boleh seperti itu. Jadi berbagai macam cara untuk mengumpulkan data bisa kalian tentukan. Kemudian ada topik umum, nah seperti ini. Jadi nanti di soalnya itu teman-teman akan memilih salah satu, apakah pendidikan, media sosial, anime, atau olahraga yang nanti akan kalian buat. Kemudian buatlah dalam topik terbatas pernyataan, kerangka uraian, dan metodologi penelitian seperti ini. Dan untuk melatih teman-teman, silakan kalian buat tema dari 3 hal ini, kecuali pendidikan ya. Pendidikan saya kecualikan, dia tidak boleh dibuat lagi. Untuk pendidikan saya akan coret karena di sini sudah dibahas oleh saya sendiri. Jadi kalian tidak boleh membuat lagi, maka saya coret seperti ini. Silakan kalian buat bagaimana cara membuat topik umum atau dalam hal ini skema tesis dari media sosial, anime, dan olahraga seperti ini. Ini sebenarnya kita tidak bisa, saya tidak akan menyentuhkan lagi tema yang sama. Boleh jadi setiap kelas akan beda. Maka dari itu pelajarilah skemanya dan pelajari konsepnya seperti apa. Oke, barangkali itu aja teman-teman. Silakan jika tidak atau ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan ke saya via Jafri atau melalui penanggung jawab dari kelas kalian. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat belajar.